Sepanjang hidup Pak Johari pernah nggak ngerasain terintimidasi? Waktu saya melihat Jabal Rahmah itu, saya ingat dengan pikiran saya pernah mimpi melihat itu. Apa hatinya lebih baik, rezekinya pasti lebih lancar. Sederhananya. Tapi sebetulnya yang dimaksud bersyukur itu, kalau kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan. Maka sering-seringlah bersyukur kalau kita punya mata, kalau kita punya telinga, dan kita punya hati. Semakin sering kita bersyukur, semakin tajam mata kita, semakin tajam kuping kita, dan semakin mudah tersentuh hati kita. Dengan kemampuan itu, kita bisa dapat apa sih kebutuhan manusia the next. Intimidasi. Kalau saya cenderung hidupnya positive thinking ya. Ya tentu saja hidup itu pastilah tidak selalu di atas atau di bawah ya. Buat saya memang ada masa-masa yang saya rasa berat mungkin ya. Tapi kembali lagi begitu menjadi seorang muslim, saya itu selalu meyakinkan diri saya itu bahwa segala sesuatu itu atas izinnya Allah. Baik atau buruk ya. Kalau buruk kadang-kadang itu malah lebih baik. Mohon maaf ya. Karena buruk itu langsung mengingatkan kan kita pada Yang Maha Kuasa. Memohonkan ampunan dan pertolongan. Tapi kalau kita sedang dipuji, kadang-kadang kita terbang. Itu danger juga tuh. Itu danger banget. Jadi mendingan kita ingat susah daripada kita ingat sedang dipuji-puji. Jadi yang saya jalani memang hidup waktu zaman kecil tentu saja sebagai yang paling kecil di kelas, pasti dibully dan sebagainya, itu biasa. Di dalam bisnis juga kadang-kadang kita tidak selalu normal. Ya, jangan sampai ya saya juga sering mengingatkan tentang manajemen spiritual, bahwa kita melakukan tindakan kita harus ingat value-value yang diberikan Allah selama ini, bahwa rezeki itu dari Allah dan sedekah itu akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Itu selalu menjadi petunjuk yang saya sampaikan. Tapi kadang-kadang orang sudah menganggap, wah kalau saya sudah sedekah, saya tidur saja, saya pasti kaya raya. Itu juga salah gitu. Juga. Yang harus tentu kita kadang-kadang juga mengalami cobaan dan sebagainya. Tapi tidak berarti kita sedekah lalu kita jatuh miskin. Kita tidak jatuh miskin, tapi kita ada masalah yang harus kita hadapin, yang harus kita menggunakan pikiran dan strategi. Dan itu biasa, dan semua cerita yang tadi saya sampaikan juga tidak semuanya lancar, tapi ada naik turunnya, dan semua pakai otak untuk bagaimana kita mengolah menjadi jalan keluar. Oh, ini menariknya bahwa sebenarnya memang kita tuh dilihat siapa yang effortnya paling hebat ya. Saya dengar dari Ustadz kemarin itu ahsanu amalah. Orang-orang yang amalannya paling effortnya paling hebat itu yang akan menjadi pemenang. Pak Johari udah kurang effort apa lagi. Setiap ketemu satu tempat lahan pekerjaan ada kayak semacam pemikiran apa yang bisa kita lakukan lebih dari cuma begini aja. Alhamdulillah sekarang udah dalam posisi ini nih. Nah, saya penasaran sama ini Pak. Pak Johari ini kan kalau nggak salah bermualaf atau berapa Pak? Tahun 83 ya gitu. Nah, pertanyaan saya, why Islam? Kenapa pilihnya Islam? Ya, tadi mungkin lingkungan hidup saya, ayah saya tipe orang yang memang juga bebas gitu ya. Kita tidak pernah dipaksa-paksa. Tetapi saya merasa belum menemukan ya di usia muda saya itu. Lihat teman dan sebagainya, dan saya juga proses menjadi seorang muslim ya. Itu tidak begitu jadi mualaf terus saya jadi muslim yang hebat tuh nggak ada begitu. Proses juga kan? Proses itu, dan perlu waktu. Mualafnya memang 83 karena memang saya udah menemukan ya istri yang dari Sunda, kemudian dia juga membimbing saya. Maka saya menjadi muslim waktu itu dan kita menikah habis itu. Kemudian perjalanan dalam keluarga itu masih biasa-biasa saja ya. Keislaman saya, mohon maaf, mungkin juga masih belang petong istilahnya. Saya kemudian berkesempatan haji di tahun 2000.
Jadi setelah puluhan tahun juga tuh. Karena tadi founder Titipan Kilat itu yang menyarankan, kamu harusnya inilah udah sekarang udah punya perusahaan, udah sholat, naik haji katanya. Itu kan yang paling ini dari 5 belum dilaksanakan. Jika mampu, ini udah mampu banget. Harusnya kan gitu. Tapi saya bilang saya belum mampu. Sepertinya kurang ya. Tapi ya cobalah katanya. Kamu sholat kan udah bisa. Iya bisa sholat. Ya ke sana berangkat. Begitu saya di sana, saya melihat Jabal Rahmah. Jadi semua orang yang umroh dan haji pastinya melihat Jabal Rahmah. Waktu saya melihat Jabal Rahmah itu, saya ingat dengan pikiran saya pernah mimpi melihat itu. Ya, ini beneran, saya tidak ini mengarang-arang. Jadi waktu saya mimpi itu SMP, padahal saya waktu saya umroh saya udah kerja. Saya masih ingat SMP, tempat tidurnya aja saya ingat. Waktu saya masih tinggal sama orang tua saya. Jadi waktu SMP saya pernah mimpi melihat bukit, di mana banyak orang naik ke bukit itu pakai baju putih, waktu itu bayangannya itu baju ihram, naik ke sana. Itu pemandangan yang saya ingat saja. Begitu saya haji pertama kali nih, saya sampai ke sana, turun dari bus yang kita lihat kan itu bukit dan orang naik di atasnya. Saya masih merinding. Iya, itu beneran. Dan disitulah saya baru ingat, ini bener agama saya. Ini benar-benar harus saya tidak boleh main-main. Ini Allah sudah memberikan pemandangan. Dari situ boro-boro orang kalau kita umroh atau haji kadang-kadang balik ke Jeddah belanja dan sebagainya. Saya nggak belanja, saya di hotel sholat aja. Rasanya sedih aja kalau mau meninggalkan itu. Tapi saya dari situlah ingat kembali ke situ, kemudian saya mulai mencari lebih serius lagi, belajar agama dan sebagainya. Saya melaksanakan banyak, berkenalan dengan Pak Ari Ginanjar juga. Alhamdulillah Allah mulai membukakan pintu-pintu dan saya menjalankan banyak kebijakan yang saya bilang tadi, manajemen spiritual ya. Seperti kalau di zaman dulu ya, kalau kita bikin perusahaan ada customer, mereka biasanya suka minta under table, itu ya, ada kickback begitu. Banyak, dan itu malah seperti kebiasaan di banyak perusahaan, sekretaris, resepsionis gitu. Saya bilang dengan sales saya langsung waktu itu persisnya 2005 saya menetapkan, mulai sekarang kita dengan customer itu tidak boleh memberikan kickback. Diskon boleh, tapi tidak dalam arti ada sekian persen untuk pribadi-pribadi. Mereka takut karena kebiasaan itu mungkin kehilangan customer besar gitu. Saya bilang tidak peduli karena rezeki itu dari Allah, bukan dari orang itu. Harus punya keyakinan karena keyakinan itu mengalahkan semua ketakutan. Jadi itulah yang saya jalankan. Mereka takut target nggak tercapai. Saya bilang tidak peduli, sales manager saya ganti, ya mungkin direksi ada yang juga ketar-ketir gitu, tapi saya paksakan karena saya CEO, saya menentukan. Alhamdulillah tidak pernah target tidak tercapai. 2010 kita mulai menyentuh 1 triliun. Sampai sekarang. Pada saat itu udah lagi kebijakan itu mulai diterapkan? Mulai 2005 saya terapkan. Tentu dengan ya tendang kanan kan kiri, karena pasti ada yang tidak yakin kan. Yang tidak yakin terpaksa saya harus ganti kepala cabang ini. Tapi dengan keyakinan itu ya saya tambah lagi, selain itu bukan itu satu-satunya, orang-orang perusahaan kita, kurir kita pun kita kirim untuk training di ISQ untuk meningkatkan keimanan. Karena keyakinan saya, kalau satu keluarga hatinya lebih baik, rezekinya pasti lebih lancar. Sederhananya. Nah ini kalau di perusahaan, kalau karyawan saya hatinya lebih baik, kan keimanan itu juga
ada yang naik turun Iya, kan. naik turun. Tapi kalau setelah dari ISQ, kalau saya merasa ya, karena di situ kan diingatkan tentang Allah, Al-Quran dan sebagainya, itu pasti menaik. Nah kalau menaik semua pada waktu yang bersamaan, mayoritasnya karyawan kita di JNE itu naik, maka rezekinya pasti naik dah. Nah, jadi secara visi juga sama gitu kan? Masya Allah. Jadi alhamdulillah 2010 kita menembus 1 triliun, itu kita tentukan 2008. Jadi 2008 saya sudah bilang, kita harus capai 1 triliun. Wah, nggak yakin. Ekspedisi jualan bisa 1 triliun. Alhamdulillah 2010 kita capai. Dan itu nggak pernah turun, dan sekarang sudah sampai 78 Ya per tahun. Tuh, jadi teman-teman kadang-kadang kita tuh dalam ngelakuin sesuatu yang benar tuh deg-degan. Ini bakal untung apa enggak segala macam. Saya juga pernah ngelewatin itu, alhamdulillah. Jadi ya apalagi di skalanya lebih besar nih sama Pak Johari, Masya Allah. Ini Pak, ada juga yang unik nih dari Pak Johari yang saya temukan. Bapak ini kayaknya senang banget bersedekah. Apalagi kan ada sedekah Selasa tuh kalau nggak salah. Apa sih Pak, impact-nya ke Bapak sendiri dengan sedekah? Dan mulai tahun berapa tuh awalnya? Ya, sebetulnya yang tadi itu dari tahun 2000, 2005 mulai mempraktekkannya lebih serius. Kemudian sedekah itu memang sudah menjadi kebiasaan juga lah, karena saya punya mentor seperti founder kita Pak Haji Suprapto almarhum, beliau juga punya panti dan sebagainya. Jadi banyak meniru di beliau juga. Setiap ada acara ulang tahun atau peresmian gedung, itu pasti ada anak yatim. Itu yang kita utamakan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian saya ingin menerapkan manajemen spiritual tadi itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu kita sudah uji dulu dengan secara Quran ini baik apa tidak kan gitu. Nah, itu yang sudah kita jalankan, dan salah satu yang saya ingat adalah bisnis itu adalah komersial, biasanya yang kita kejar itu profit. Nah, rezeki itu yang memberikan tuh Allah. Nah, kita harus menjaga diri di depan Allah, jangan hanya mengejar dunia. Apa yang kita lakukan untuk akhirat. Jadi disitulah jaga keseimbangan. Sosialnya harus kita jaga. Nah, di sana saya juga selalu terapkan program-program sosial, belanja bareng anak yatim. Saya pernah makan bareng dengan anak-anak yatim waktu itu masih belum ada COVID. Makan di mall dengan anak yatim itu luar biasa. Mereka boro-boro bisa makan di situ, makan liwat aja sudah gimana gitu. Itu makan di dalam. Saya ajak makan di restoran gede di dalam situ. Saya siapin waktu itu kebetulan memang ada dana yang kita siapkan untuk anak yatim itu 100 juta sambil keliling Indonesia. Setiap kota saya datang ajak anak yatim makan di mallnya. Sempat berapa kota tuh? Kota Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Semarang, Bali. Sebelum COVID itu ya? Belum. Sebelum COVID ya? Iya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat justru makin banyak sebenarnya yang membutuhkan ini makin banyak nih. Betul. Nah, kalau di situasi pandemi ini outputnya apa jadi Pak? Wah, sekarang ini memang masih baru proses keluar dari COVID ya. Kalau menurut saya itu masih belum lepas betul. Saya merasa sebelum kita menghadapi cobaan dari COVID ini, sebetulnya saya sudah melihat ada hal-hal yang perlu kita siapkan seperti begini tadi. Menghadapi krisis di 98 itu yang mengingatkan kita itu surat Al-Maun. Ya. Dan itu maksudnya selalu kita dengan mengamalkan surat Al-Maun, alhamdulillah bisnis kita masih tetap eksis. Dengan COVID pun bisnis kita jalan. Alhamdulillah saya juga invest ke perusahaan satu lagi yang namanya Pexel, itu juga jalan. Jadi itu udah bersyukur banget. Nah, kedepannya kalau saya melihat keberhasilan waktu itu JNE dalam online shopping itu adalah sebuah jawaban sebelum pertanyaannya ada. Ya, jadi begini. Waktu itu kan belum ada online shopping, tapi yang saya bangun jaringan. Udah disiapin dulu.
Siapa yang memberitahu itu? Allah yang beritahu, saya tidak tahu. Oh, jadi kenapa Bapak ngelakuin ini? Nah. Terinspirasi kok ada ide itu gitu? Iya, itu jawaban dari pertanyaan yang belum ada. Pertanyaannya bumi ya, tapi jawabannya dari Allah sudah tahu. Dari Seolah-olah mau ngasih rezeki itu, tapi kamu siapin dulu Nah, nih. jadi karena itu jangan jauh-jauh sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masa pandemi ini itu akan meninggalkan banyak pertanyaan besar. Karena bisnis itu berubah. Nggak usah jauh-jauh kita melihat restoran yang dulu ada di mall dengan kemegahan dan sebagainya. Sekarang yang duduk satu meja boleh maksimal 2 orang. Iya, Harus dipotong setengah. benar. Cost-nya kan jadi pasti tinggi. Iya. Bisnis model itu pasti harus dirubah. Dan banyak hal lainnya. Nah, apa yang bisa kita perlu insting yang jauh lebih kuat menghadapi kompetisi ke depan setelah pandemi ini. Nah, bagaimana manusia ini bisa memiliki insting lebih kuat? Maka saya ingat surat An-Nahl ayat 78. Di situ dikatakan Allah itu mengizinkan kita dilahirkan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya kita bersyukur. Ini sederhana. Mungkin banyak orang merasa, oh saya sempurna, saya bersyukur, titik selesai, alhamdulillah. Tapi sebetulnya yang dimaksud bersyukur itu, kalau kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan. Maka sering-seringlah bersyukur kalau kita punya mata, kalau kita punya telinga, dan kita punya hati. Semakin sering kita bersyukur, semakin tajam mata kita, semakin tajam kuping kita, dan semakin mudah tersentuh hati kita. Dengan kemampuan itu, kita bisa dapat apa sih kebutuhan manusia the next. Kita seperti punya ketajaman melihat, bukan literally hanya melihat Bukan yang sesuatu. physically. Bukan fisik, tapi Something yang behind. visioner gitu jadi jatuhnya. Lebih jadi kayak punya ya visi ya jatuhnya. Iya. Intuisi jatuhnya. Intuisi ini Makanya itu di Quran. Jadi di situ pula saya mendapat jawaban. Allah bilang, jangankan 1, 99 juga bisa. Lalu saya merasa, wah ini tugas. Jadi bukannya saya memang minta untuk bangun satu masjid, tapi Allah malah memberikan menyarankan 99 pun bisa, bukan kan 1. Jadi makanya saya berani. Kalau kita lihat krisis zaman dulu, setelah krisis orang mulai buka toko lagi karena nothing change. Sekarang itu sudah berubah karena yang badainya itu adalah badai teknologi.